Halo guys, kembali lagi bersama gua Davi di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul The Good Dinosaurus yang dirilis pada tahun 2015. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kejadian 65 juta tahun yang lalu, di mana asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus, ternyata meteor itu hanya melewati di atas bumi saja. Hingga jutaan tahun berikutnya, alam masih terlihat begitu indah dan spesies dinosaurus pun masih bisa hidup dengan baik. Kemudian scene memperlihatkan kehidupan sepasang Apatosaurus yang tinggal di balik pegunungan Cloudtooth, yaitu Henry bersama dengan istrinya. Setiap harinya mereka selalu bekerja sama dalam berkebun, mulai dari memotong pohon, membuat ladang, bahkan menyiram tanaman dan bercocok tanam. Hingga pada suatu hari, 3 telur mereka menetas. Telur yang pertama yang menetas dinamai Libby, lalu telur yang kedua dinamai Buck. Dan saat mereka menunggu telur yang terakhir, yang paling besar, terlihat Arlo yang ternyata memiliki tubuh yang sangat kecil dan juga penakut. Bahkan ia sampai tidak mau keluar dari cangkangnya. Hello, Arlo. Buck! Mereka pun keluar dan melihat kebun. Ibunya memberitahu jika mereka tinggal di balik pegunungan Cloudtooth. Singkat cerita, sekarang mereka bertiga mulai tumbuh besar. Setiap hari Libby, Buck, dan Arlo selalu membantu orang tuanya berkebun. Libby mendapat tugas untuk mengumpulkan kayu, Buck mendapat tugas untuk menyiram kebun, dan Arlo diberi tugas untuk memberi makanan hewan ternak. Akan tetapi, karena ia sangat penakut, ia malah kabur saat melihat hewan ternaknya. Sampai-sampai Arlo hampir jatuh ke sungai. Untung saja sang ayah dengan cepat menangkapnya. Kemudian terlihat sang ayah sedang memasukkan makanan persediaan mereka ke dalam sebuah lumbung, sebagai tanda berhasilnya Henry dalam membuat lumbung untuk mengamankan makanan dari pencurian hewan lain. Istrinya menyuruh Henry untuk menempatkan tanda telapak kaki di lumbung itu. Melihat hal itu, ketiga anaknya juga ingin melakukan hal yang sama. Namun sang ayah berkata, mereka baru bisa meninggalkan tanda di sini ketika sudah melakukan sesuatu yang besar. Tak butuh waktu yang lama, Buck yang telah berhasil membersihkan kebun akhirnya bisa membuat tanda kaki di lumbung itu. Keesokan harinya, Libby yang berhasil membuat ladang juga ikut membuat tanda kaki di lumbung itu. Namun berbeda dengan Arlo, dirinya masih terlihat masih saja takut saat disuruh memberi makanan pada hewan ternaknya. Hingga suatu hari, Buck yang gemas melihat adiknya pura-pura sekarat dan mengerjai Arlo hingga membuatnya marah pada Buck. Pada malam harinya, Arlo yang sedang tertidur diajak jalan-jalan oleh sang ayah. Saat tiba di suatu tempat, ayahnya menyuruh Arlo berjalan terlebih dahulu. Dengan rasa takut, Arlo mencoba untuk berjalan. Hingga saat ia menghadapi kunang-kunang, Arlo yang penakut menjadi panik. Namun ayahnya yang menyusul lalu meniup kunang-kunang sehingga kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya. Kemudian sang ayah juga memperlihatkan kunang-kunang yang lain yang diikuti Arlo dengan rasa senang. Pada pagi harinya, Arlo diberi tugas baru oleh sang ayah untuk menangkap pencuri yang selama ini masuk ke lumbung makanan mereka. Karena jika tidak ditangkap, mereka tidak akan mempunyai cukup makanan di musim dingin nanti. Setelah diberitahu cara-caranya untuk menangkap pencuri oleh ayahnya, sekarang Arlo pun menjalankan tugasnya. Namun ketika ia berhasil menangkap si pencuri itu, sebut saja si bocil, ia tak berani untuk membunuh si bocil itu. Dan yang dia perbuat malah membuat si bocil itu kabur. Henry yang kesal dengan perbuatan Arlo
kemudian mengajak anaknya untuk mengejar si bocil itu. Mereka lalu mengikuti jejak kaki si bocil itu. Setelah cukup jauh mereka berjalan, terlihat mereka telah keluar dari wilayah ladang. Di sana Arlo yang ketakutan diberitahu oleh ayahnya agar tak perlu takut tersesat selama masih bisa melihat sungai. Karena sangat terburu-buru, Arlo pun terjatuh. Melihat sang anak terjatuh, Henry mengajak Arlo untuk kembali pulang saja. Namun saat mereka akan pulang, tiba-tiba volume air di sungai menguap. Dengan cepat Henry berusaha menyelamatkan Arlo dengan melemparkannya ke tebing yang lebih tinggi. Namun sayangnya saat Henry berusaha naik, Henry malah terseret oleh arus yang sangat deras dan kemudian dia meninggal. Sepeninggal ayahnya, sekarang ibunya harus bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan makanan sebelum musim dingin. Di sana juga terlihat Arlo yang selalu membantu ibunya. Hingga saat Arlo akan memasukkan makanan ke lumbung, Arlo malah kembali bertemu dengan si bocil yang sedang makan di dalam lumbungnya. Merasa si bocil yang sudah membuat ayahnya meninggal, Arlo kemudian berusaha menangkap si bocil itu. Arlo terus mengejar si bocil hingga mereka terjatuh ke sungai. Saat terbawa arus, Arlo yang ketakutan terus memanggil ibunya. Hingga akhirnya dia terbentur bebatuan yang membuatnya pingsan. Saat bangun dari pingsannya, Arlo menjadi ketakutan ketika mengetahui dirinya telah jauh dari rumahnya. Ia sempat berusaha untuk naik ke atas bukit, tetapi selalu saja gagal. Hingga saat ia melihat si bocil, dengan sekuat tenaga akhirnya ia berhasil naik ke atas bukit. Namun Arlo masih tidak dapat melihat puncak gunung Cloudtooth. Tiba-tiba Arlo teringat dengan perkataan ayahnya, yaitu selagi dia masih bisa melihat sungai, dirinya pasti bisa pulang. Dengan kaki yang lemas, Arlo terus berjalan di tepi sungai. Arlo yang merasa lapar pun mencoba memakan buah beris. Tapi karena pohonnya terlalu tinggi, ia gagal memakannya dan malah terjatuh. Hingga kakinya tertimpa bebatuan. Arlo terus berusaha untuk melepaskan kakinya. Namun usahanya tak kunjung berhasil. Karena lelah, ia pun akhirnya tertidur. Saat paginya, tiba-tiba kaki Arlo sudah bisa dikeluarkan. Terlihat seperti ada yang menggeser batu tersebut dan juga terlihat jejak-jejak kaki kecil di sana. Saat hujan turun, Arlo mencoba membuat atap pelindung sambil ditonton oleh binatang yang lain. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia bisa beristirahat di bawah atap yang ia buat. Namun tiba-tiba datanglah si bocil memberikan iguana pada Arlo untuk dimakan. Tapi karena Arlo hewan herbivora, Arlo pun membuangnya. Namun lagi-lagi si bocil datang dan memberikan seekor serangga pada Arlo, dan Arlo tetap tidak mau memakannya. Hingga saat si bocil datang kembali lagi dengan membawakan buah beris, Arlo yang sangat lapar dengan segera memakannya. Bahkan Arlo meminta buah beris itu lagi pada si bocil. Si bocil pun lalu pergi yang diikuti oleh Arlo. Hingga akhirnya mereka naik ke atas tebing curam. Setelah sampai, ternyata Arlo dibawa ke pohon buah beris itu. Melihat hal itu, Arlo dengan cepat mau memakannya. Namun si bocil itu sempat mencegahnya. Tetapi Arlo tetap mau memakannya. Tiba-tiba ada ular yang berbahaya di sana, yang membuat mereka terjatuh dari tebing. Di sana si bocil itu menyerang si ular sampai akhirnya lari ketakutan. Tak lama setelah itu muncullah Triceratops dengan hewan-hewan yang lainnya dan berkata kepada Arlo bahwa ia menginginkan si bocil itu karena ia merasa bahwa si bocil bisa berguna untuk mereka. Di sana ia juga memberi tantangan kepada Arlo. Siapa di antara dari mereka yang berhasil memberi nama pada panggilan si bocil itu, maka dialah yang akan menjadi pemilik si bocil itu. Mereka pun secara bergantian memanggil si bocil dengan nama panggilan,
Hingga saat Arlo memanggilnya dengan sebutan Spot, si bocil itu pun menengok dan menghampirinya. Murderer. Stinky! Maniac. Spot! Come here, Spot, come here! Triceratops lalu berkata kepada Spot akan selalu melindungi Arlo sampai ke tempat tujuannya. Namun si burung merah yang tidak terima lalu menyerang Arlo yang membuat mereka lari diikuti oleh Triceratops. Setelah berhasil bersembunyi dari burung merah dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Arlo sempat diajak main oleh Spot dengan para marmut dan diajarinya cara berenang. Setelah itu karena lapar, Arlo dan Spot memakan buah dari pohon yang membuat mereka halu sehalu-halunya. Hingga saat malam tiba, terlihat Arlo meniup rerumputan yang membuat kunang-kunang di sana keluar dengan cahayanya dan berterbangan. Spot yang melihatnya sangat senang karena melihat kunang-kunang itu dan berusaha menangkapnya. Di tengah istirahat, Arlo bercerita tentang keluarganya dengan membuat miniatur dari ranting pohon yang menggambarkan keluarga serta dirinya. Di sana Spot juga ikut-ikutan. Akan tetapi Spot malah mengubur miniatur ayah dan ibunya yang menandakan jika orang tuanya telah meninggal. Begitupun dengan Arlo yang kemudian mengubur miniatur ayahnya. Mereka yang sedih pun saling menghibur dan mengaum bersama. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Namun sebuah badai besar datang diikuti dengan petir. Hal itu membuat Arlo teringat kembali kejadian buruknya bersama sang ayah. Arlo pun kemudian memilih untuk bersembunyi sampai badai itu pergi. Setelah keadaan tenang, Arlo dan Spot kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Arlo bertemu dengan Pterosaurus yang dipimpin oleh Thunderclap. Arlo lalu bertanya apakah Thunderclap tahu pegunungan Claw Tooth. Thunderclap pun menjawab bahwa ia tahu jalan menuju ke sana. Saat Arlo meminta bantuan untuk diantar ke sana, dua temannya menemukan seekor rubah kecil. A freed critter, thanks to you. Melihat Thunderclap memakan rubah kecil, Arlo menjadi takut dan berpikir mereka pasti akan memakan Spot juga. Arlo kemudian memutuskan untuk kabur diam-diam saat para Pterosaurus berkelahi karena rubah kecil itu. Namun para Pterosaurus yang menyadari adanya Spot melalui bau badan Arlo kemudian menanyainya. Mereka sudah tidak ada jalan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana ada dua Tyrannosaurus yang bernama Nash dan Ramsey. Arlo yang takut lalu putar balik. Namun saat Pterosaurus menyerang mereka berdua, Nash dan Ramsey datang dan menolong mereka. Tak lama kemudian datanglah ayah mereka yang bernama Bats, mengajak anak-anaknya untuk melanjutkan perjalanan untuk menangkap si pencuri ternak. We still gotta find him. We can't help you, kid. Arlo yang mau membalas budi menawarkan bantuan kepada mereka dengan indera penciuman Spot yang mampu menemukan ternak mereka. Setelah mengetahui bau yang dicari, Spot memimpin perjalanan mereka. Hingga akhirnya Spot berhasil menemukan jejak hewan ternak milik Tyrannosaurus. Mereka lalu mengikuti jejak kaki hewan ternak mereka. Saat sampai, Bats menyuruh Arlo dan Spot mendekati ternaknya untuk memancing si pencuri itu keluar. Dengan berat Arlo dan Spot pun melakukannya. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati agar sampai di tengah-tengah para ternak. Di saat Arlo yang tidak bisa menjerit akhirnya digigit oleh Spot, yang membuat Arlo menjerit dengan suara yang keras. Hal tersebut membuat si pencuri yang ternyata adalah Velociraptor muncul. Ketika para Velociraptor mau menyerang mereka, para Tyrannosaurus pun datang menolong. Setelah itu terjadilah perkelahian antara mereka, sehingga membuat para ternak lari ketakutan. Saat pertarungan terjadi, Arlo dan Spot yang tadinya bersembunyi akhirnya ikut membantu Tyrannosaurus, yang membuat mereka memenangkan pertarungan. Malam harinya, Arlo dan Spot yang masih bersama dengan para Tyrannosaurus beristirahat bersama sambil menceritakan satu persatu kisah di balik bekas luka yang mereka punyai. Seperti Ramsey yang kehilangan sebagian ekornya,
Nas yang tidak bisa merasakan kukunya, dan Bats yang wajahnya terluka akibat melawan buaya besar. Bats kemudian memberitahu bahwa semua makhluk pasti mempunyai rasa takutnya masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkannya, akan tetapi kita bisa melaluinya. Esok paginya, Arlo dan Spot menemani 3 Tyrannosaurus itu untuk mengiring para ternaknya pulang. Saat membantu para Tyrannosaurus itu, tiba-tiba Arlo melihat puncak gunung Clawtooth. Arlo pun segera berpamitan pada mereka, lalu berpisah melanjutkan perjalanannya bersama Spot. Kemudian Arlo berjalan menyusuri sungai. Di sana Arlo sangat senang karena ia bisa melihat pegunungan Clawtooth semakin dekat. Saat di atas bukit, ketika mereka mengaum bersama, terdengar suara auman yang sama dari belakang bukit lain. Rupanya di sana ada manusia gua yang sangat mirip dengan Spot. Ketika Spot melihat dan mau menghampirinya, Arlo tiba-tiba menaikkan Spot ke punggungnya sambil berkata, "Kita harus pulang." Menjelang malam, ketika mereka masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan muncul sekumpulan Pterosaurus yang menyerang mereka dan menculik Spot. Setelah itu mereka pun menjatuhkan Arlo ke jurang. Saat Arlo berusaha sekuat tenaga agar bisa lolos dari akar-akar pohon yang menyangkut, tiba-tiba kepalanya terbentur batu. Saat membuka mata, Arlo kemudian melihat ayahnya yang datang menolong dan mengajaknya pergi. Tetapi Arlo yang menyadari ayahnya sudah meninggal, memutuskan untuk pergi menolong sahabatnya Spot. Mendengar hal itu, Henry merasa bangga pada anaknya dan kemudian menghilang. You're me and more. Setelah tersadar, Arlo kemudian berusaha sekuat tenaga untuk terlepas dari ikatan akar itu. Di bawah derasnya hujan, Arlo berlari secepat mungkin, mencari sahabatnya dengan auman. Setelah berhasil menemukan Spot yang bersembunyi di pohon tengah sungai, Arlo dengan berani melawan para Pterosaurus itu. Awalnya dia sempat akan kalah. Namun dia berhasil melawan musuhnya dengan memotong pohon, sehingga membuat Pterosaurus itu jatuh dan terbawa arus sungai. Arlo kemudian mengalihkan perhatian Thunderclap dengan teriakannya. Saat lengah, kemudian Spot menggigit sayap Thunderclap sampai bolong. Saat Thunderclap kabur, Arlo juga berhasil memukulnya dengan ranting, sehingga Thunderclap jatuh ke sungai. Tapi baru saja selesai bertarung, Arlo melihat volume air di sungai itu meningkat, yang membuatnya berlari menolong Spot. Namun sayangnya mereka malah terhanyut air sungai. Di sana Arlo tidak menyerah dan terus berusaha untuk menolong Spot. Setelah berhasil menangkap Spot, mereka malah terbawa air terjun bersama. Dengan tubuh yang lemas, Arlo membawa Spot yang tidak sadarkan diri ke tepi sungai. Arlo kemudian meniup Spot, yang akhirnya menyadarkan Spot. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka mendengar suara auman yang sangat mirip dengan Spot. Lalu terlihatlah sekumpulan manusia gua datang mendekati. Spot yang juga berjalan mendekati mereka, akhirnya berkenalan satu dengan yang lain. Arlo yang merasa sangat nyaman dengan mereka, kemudian menurunkan Spot yang kembali naik ke punggungnya. Dengan berat hati menyuruh Spot untuk bersama mereka, karena Spot kembali berlari pada Arlo. Arlo pun membuat gambar lingkaran yang menandakan bahwa mereka adalah keluarga baru Spot. Akhirnya Spot mengerti dan berpisah dengan Arlo. Bahkan mereka pun memberi auman terakhir mereka. Singkat cerita, sampailah Arlo di perkebunan rumahnya. Sang ibu yang melihat anak bungsunya menjadi sangat bahagia dan langsung memeluknya. Setelah itu sang ibu menyuruh Arlo membuat tanda di lumbung makanan mereka, karena menganggap Arlo telah berpulang dari perjalanan yang cukup berat. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar pentingnya sebuah keberanian dan pentingnya mengatasi segala rasa takut dalam diri. Karena jika kita terjebak dalam ketakutan, kita tidak bisa melangkah lebih jauh untuk masa depan yang lebih baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Gua David di sini. Bye.